Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat data dimanapun berada, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam rilis Berita Resmi Statistik edisi 20 November 2024. Beberapa hari lalu, tanggal 15 November, di tingkat nasional, BPS Republik Indonesia telah merilis Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024. Hari ini kami akan mengumumkan IPM Kabupaten Bone Bolango. Selama beberapa menit ke depan, saya Agus Saifullah akan mengulas capaian IPM Bone Bolango kurun waktu 2020-2024. Sahabat data yang berbahagia, paradigma pembangunan sudah bergeser dari yang hanya berfokus pada mengejar pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berfokus pada masyarakat atau pada manusia, atau sering disebut sebagai People-Centered Development. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Perluasan pilihan dalam mengakses hasil pembangunan seperti dalam kaitannya memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Olehnya, IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibangun dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan indikator umur harapan hidup. Dimensi selanjutnya adalah dimensi pengetahuan, yang diukur dengan 2 indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan dimensi terakhir adalah dimensi standar hidup layak, yang diukur dengan indikator pengeluaran real per kapita yang disesuaikan. Sejak tahun 2023, terjadi perubahan sumber data pada satu indikator, yaitu umur harapan hidup. Dari yang sebelumnya menggunakan proyeksi hasil SP 2020, diubah menjadi menggunakan proyeksi hasil LF SP 2020, alias sudah menggunakan data yang terbaru. Adapun 3 indikator lainnya masih menggunakan sumber data yang sama, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS. Biasanya kita memaknai IPM lewat statusnya. Ada di level mana dia? Rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Dan melalui kecepatan perubahannya. Berikutnya akan kami sampaikan perkembangan capaian pembangunan manusia di Bone Bolango yang diukur melalui indikator IPM. Capaian IPM 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 70,5 di tahun 2020 menjadi 72,82 di tahun 2024 atau rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebesar 0,81%. Capaian IPM ini masuk kategori tinggi. Adapun jika dibandingkan dengan tahun 2023, IPM Bone Bolango meningkat 0,85 poin dari sebelumnya sebesar 71,97. Peningkatan ini sebesar 1,18%, di mana pertumbuhan ini tidak hanya menjadi yang tercepat dalam 5 tahun terakhir, tetapi juga tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan selama 2020-2023 yang sebesar 0,69%. IPM sebesar 72,82 ini diperoleh dari 4 indikator, yaitu umur harapan hidup sebesar 70,4 tahun, mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun sebesar 13,69 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 8,52 tahun. Keduanya mewakili dimensi pengetahuan. Dan indikator pengeluaran real per kapita per tahun disesuaikan sebesar Rp11.717.000, mewakili dimensi standar hidup layak. Cara memaknai indikator tersebut kira-kira sebagai berikut. Bayi yang lahir di tahun 2024 diperkirakan akan hidup selama 70,4 tahun atau tidak sampai 71 tahun. Umur harapan hidup saat lahir ini sangat dipengaruhi oleh angka kematian bayi atau infant mortality rate, di mana hasil sensus penduduk 2020
angka kematian bayi di Bone Bolango sebesar 30,59, atau dalam setiap 1000 kelahiran terdapat 30 sampai 31 bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun. Angka kematian bayi ini tertinggi ketiga seprovinsi Gorontalo. Selanjutnya, penduduk usia 7 tahun di 2024 kemungkinan akan bersekolah hingga 13,69 tahun atau tidak sampai tahun kedua berkuliah. Sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata telah mengenyam pendidikan selama 8,52 tahun atau tidak sampai lulus SMP. Adapun nilai pengeluaran real per kapita yang disesuaikan berbeda dengan nilai pengeluaran per kapita. Disebut pengeluaran real karena rata-rata pengeluaran per kapita tahun berjalan dibuat konstan atau real mengacu pada tahun dasarnya. Kira-kira seperti PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan disebut disesuaikan karena pengeluaran per kapitanya telah memperhitungkan daya beli atau purchasing power parity. Dengan cara seperti ini, perubahan pengeluaran real per kapita disesuaikan dapat menggambarkan perubahan kesejahteraan, dalam hal ini hidup layak. Selanjutnya, kami akan menyampaikan perkembangan masing-masing indikator komponen penyusun IPM selama 5 tahun terakhir. Dari grafis terlihat pada tahun 2024 seluruh indikator mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal inilah yang mendorong kenaikan IPM yang cukup besar senilai 0,85 poin. Berbicara tren 5 tahun terakhir, seluruh indikator juga mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pada umur harapan hidup sebesar 0,21 poin atau naik 0,3%. Persentase kenaikan ini sedikit lebih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023 yang sebesar 0,31%. Sedangkan peningkatan pada harapan lama sekolah sebesar 0,2 tahun atau naik 0,15%. Pertumbuhannya melambat dibandingkan kurun 2020-2023 yang sebesar 0,25%. Percepatan pertumbuhan terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah, di mana terjadi pertumbuhan 2024 senilai 2,04%, lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023 yang senilai 0,16%. Secara absolut, rata-rata lama sekolah 2024 meningkat 0,17 tahun. Adapun pengeluaran real per kapita setahun disesuaikan pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp603.000 dibandingkan tahun 2023 atau sebesar 5,46%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan kurun 2020-2023 sebesar 3,41%. Selanjutnya kita akan melihat IPM Bone Bolango dibandingkan dengan IPM kabupaten kota lain di Provinsi Gorontalo. Dari 6 kabupaten kota seprovinsi Gorontalo, tidak ada satupun kabupaten kota yang memiliki IPM rendah. 4 kabupaten kota telah mencapai IPM kategori tinggi, 70 poin ke atas tetapi di bawah 80, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Pohuwatu. 2 kabupaten lainnya, Bualemo dan Gorontalo Utara, capaian IPM-nya masih masuk kategori sedang, yaitu 60 poin ke atas tetapi di bawah 70 poin. Capaian IPM Bone Bolango menempati peringkat 2 tertinggi setelah IPM Kota Gorontalo. Sedangkan capaian IPM terendah di Provinsi Gorontalo menjadi milik daerah paling muda di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya kita akan meninjau IPM Bone Bolango dalam region yang lebih luas, yaitu Pulau Sulawesi, dengan 81 kabupaten dan kota di dalamnya. Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi dengan 81 kabupaten dan kota. Yang tersaji di hadapan sahabat kata merupakan 30 kabupaten kota sepulau Sulawesi yang memiliki pertumbuhan tertinggi. Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi peringkat pertama pertumbuhan tertinggi
dengan pertumbuhan sebesar 1,38%. Adapun pertumbuhan terendah ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan 0,45%. 0,45%, tidak tersaji pada grafis. Kabupaten Bone Bolango menempati peringkat ke-13 pertumbuhan tertinggi. Peringkat pertumbuhan ini di bawah pertumbuhan Kabupaten Pohuwato, peringkat ke-6, pertumbuhan 1,28%. Dan Kabupaten Gorontalo Utara, peringkat pertumbuhan ke-11 dengan pertumbuhan 1,22%. Berikutnya, ini kita sajikan 30 IPM kabupaten kota di Pulau Sulawesi yang diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari 81 kabupaten kota di Pulau Sulawesi, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki capaian IPM tertinggi, yaitu 85,97, atau sudah masuk kategori IPM sangat tinggi, karena skornya di atas 80. Sedangkan Kabupaten Buton Tengah, juga dari Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi yang terendah se-Sulawesi dengan capaian IPM 67,58. Kabupaten Bone Bolango dengan capaian IPM sebesar 72,78 menempati peringkat ke-36. Tidak ada di grafis gitu ya. Karena hanya 30 kabupaten kota. Dan Kota Gorontalo menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Gorontalo yang menempati peringkat lebih baik dari Kabupaten Bone Bolango. Kota Gorontalo menempati peringkat ke-10 sepulau Sulawesi. Sahabat data yang kami hormati, BPS Bone Bolango berkomitmen penuh menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tupoksinya, termasuk dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh pengguna. Kami berkomitmen terhadap gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantu kami menjadi lebih baik dengan memberikan masukan, saran, dan aduan melalui beragam kanal yang ada. Atau sahabat data dapat dengan mudah melakukan scan QR yang tersaji di layar. Sahabat data, kami informasikan juga bahwa pada tahun 2026, bangsa Indonesia memiliki hajat besar 10 tahunan, yaitu penyelenggaraan sensus ekonomi. Sensus ekonomi dilaksanakan di setiap tahun berakhiran 6, sehingga terakhir kali diadakan tahun 2016. Demikian rilis kali ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Seperti biasa, BRS dapat diunduh pada website kami. Terima kasih telah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.